Bayangkan sejenak langit di atasmu saat fajar mulai merekah. Udara yang masih dingin menyelimuti kulitmu, sementara cahaya perlahan menembus gelap, menghapus batas antara malam dan siang. Sinar matahari tidak memaksakan diri untuk bersinar, tidak terburu-buru menguasai cakrawala. Ia sekadar ada, mengalir dalam ketetapan ritmenya, seperti air yang mengikuti arus tanpa perlu bertanya kemana harus bermuara. Begitulah cara alam bekerja, tak tergesa, tak menuntut pengakuan, tetapi tetap bergerak dan membawa kehidupan. Inilah esensi Tao, jalan yang menjadi dasar dari segala sesuatu, namun tetap tak dapat ditangkap sepenuhnya oleh pikiran manusia. Bab 21 Tao Te Ching mengajak kita untuk memahami bahwa kebajikan sejati tidak berasal dari kehendak ego, melainkan dari keselarasan dengan ritme semesta. Di dunia yang penuh kebisingan ini, kita sering diajarkan bahwa untuk menjadi baik, kita harus berusaha keras, membuktikan diri, dan mendapatkan pengakuan. Namun Laozi menawarkan sudut pandang yang bertolak belakang. Kebajikan sejati tidak perlu dipaksakan. Ia mengalir seperti angin, mengakar seperti pohon, dan menyelimuti tanpa terlihat seperti udara yang kita hirup. Tetapi bagaimana mungkin sesuatu yang tak terlihat menjadi dasar dari segala yang ada? Bagaimana kita bisa percaya pada sesuatu yang tak bisa kita genggam? Mungkin inilah paradoks kehidupan. Justru dalam keheningan, kita menemukan makna. Justru dalam ketidaktahuan, kita menemukan kebijaksanaan. Maka, marilah kita menyelami bab 21 ini dengan hati yang terbuka, tanpa mencoba menangkap Tao seperti mencoba menggenggam air. Kita tidak perlu memahami segala sesuatu secara mutlak, tetapi cukup mengalaminya, seperti matahari yang bersinar tanpa perlu berpikir, seperti sungai yang mengalir tanpa ragu. 1. Tao, sumber dari segala yang ada. Pernahkah kita merenung tentang asal mula segala sesuatu? Dari mana datangnya kehidupan? Bagaimana dunia bergerak tanpa henti? Dan mengapa segalanya tampak berjalan dalam harmoni yang misterius? Sejak dahulu kala, manusia mencoba memahami realitas, mencari hukum-hukum tersembunyi di balik keberadaan, menamai sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, setiap kali kita mencoba menangkapnya, ia menghilang seperti kabut di pagi hari. Laozi dalam bab 21 Tao Te Ching mengajarkan bahwa ada sebuah kekuatan di balik semua ini, sesuatu yang lebih tua dari segala yang kita kenal, Tao. Tao bukanlah konsep yang bisa dijelaskan secara langsung, bukan sesuatu yang bisa kita sentuh atau ukur. Ia bukan hukum fisika yang bisa dituliskan dalam persamaan, bukan pula kekuatan yang bisa dikendalikan. Ia adalah asal dari segala sesuatu, tetapi ia sendiri tetap berada dalam ketidakjelasan. Ia adalah kekosongan yang melahirkan keberadaan, diam yang menuntun segala gerak, kehampaan yang justru menjadi sumber dari segalanya. Laozi berkata bahwa kebajikan sejati muncul dari mengikuti Tao. Namun, bagaimana mungkin sesuatu yang begitu samar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan? Ini karena Tao tidak bekerja seperti aturan manusia. Ia tidak memaksakan kehendak, tidak memerintah dengan suara keras. Ia bekerja dalam diam, mengalir seperti air yang mencari jalannya sendiri tanpa dipaksa. Air tidak bertanya kemana ia harus pergi, tetapi ia selalu menemukan jalannya, menyusuri celah-celah terkecil, meresap ke tanah, menyatu dengan sungai, dan akhirnya sampai ke lautan. Begitu pula dengan Tao. Ia tidak membutuhkan kendali, tetapi tetap menjadi kekuatan yang menggerakkan segala sesuatu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam gagasan bahwa kebaikan harus diperjuangkan dengan usaha keras. Kita berpikir bahwa menjadi orang baik berarti harus terus membuktikan diri, harus diakui oleh orang lain, harus terlihat berbuat sesuatu. Namun, Tao mengajarkan hal yang sebaliknya. Kebajikan sejati tidak berasal dari ego yang ingin dihormati, tetapi dari kesadaran untuk selaras dengan alam semesta. Ia mengalir begitu saja, seperti embun yang muncul di pagi hari tanpa harus diundang.
Seorang yang benar-benar memahami Tao tidak perlu menunjukkan kebajikannya. Ia tidak perlu mengumumkan bahwa dirinya bijaksana, tidak perlu berkata-kata panjang lebar tentang kebaikan yang ia lakukan. Ia sekadar hidup dalam keseimbangan, dalam harmoni, dan dari sana kebajikan itu mengalir dengan sendirinya. Orang-orang akan merasakannya, bukan karena ia ingin diperhatikan, tetapi karena kehadirannya membawa ketenangan. Ia seperti bulan yang bersinar, tanpa perlu mengingatkan dunia akan cahayanya. Seperti angin yang menyentuh kulit tanpa perlu berkata-kata. Tao tidak bisa dikejar, tidak bisa dimiliki. Semakin kita mencoba menggenggamnya, semakin ia menjauh. Sama seperti kita tidak bisa menangkap bayangan dengan tangan, tidak bisa menahan air dalam genggaman. Tetapi jika kita belajar untuk mengikuti alirannya, kita akan menemukan bahwa kehidupan menjadi lebih ringan. Tidak ada yang perlu dipaksakan, tidak ada yang perlu dikejar dengan gelisah. Banyak orang menghabiskan hidupnya dalam perlombaan tanpa akhir, berusaha menjadi yang terbaik, mengejar pengakuan, membuktikan sesuatu kepada dunia. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya menemukan kelelahan. Mereka berlari tanpa arah, seperti ombak yang terus-menerus menghantam pantai tanpa pernah benar-benar sampai pada kedamaian. Namun, bagi mereka yang memahami Tao, tidak ada yang perlu dipaksakan. Mereka berjalan dengan tenang, melakukan apa yang perlu dilakukan, dan membiarkan hasilnya mengalir dengan sendirinya. Ketika kita benar-benar memahami bahwa segala sesuatu memiliki jalannya sendiri, kita mulai mempercayakan diri pada Tao. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak lagi terjebak dalam kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Kita mulai menyadari bahwa kebajikan sejati bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan keras, tetapi sesuatu yang muncul ketika kita berhenti melawan arus kehidupan. Dalam diam, dalam ketenangan, dalam keheningan yang penuh makna, Tao terus bekerja. Dan bagi mereka yang cukup bijaksana untuk mengikutinya, hidup menjadi seperti air yang mengalir, lembut, fleksibel, tetapi tak terbendung. 2. Tao yang misterius dan tak terjelaskan. Seorang bijak pernah berkata bahwa semakin dalam seseorang memahami sesuatu, semakin ia menyadari betapa banyak yang belum ia ketahui. Begitu pula dengan Tao, jalan yang tak berbentuk, tak berwarna, dan tak terdengar, namun melingkupi segala yang ada. Tao bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata, karena setiap upaya untuk mendefinisikannya justru menjauhkannya dari esensinya yang sejati. Dalam bab 21 Tao Te Ching, Laozi menggambarkan Tao sebagai sesuatu yang kabur, samar, tetapi di dalamnya tersimpan kebenaran yang abadi. Tao itu kabur dan samar, tetapi di dalamnya terdapat wujud. Ia gelap dan dalam, tetapi di dalamnya terdapat esensi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari kepastian, untuk memahami segalanya dengan logika yang tajam dan pemikiran yang terstruktur. Kita ingin tahu mengapa sesuatu terjadi, ingin menemukan pola yang jelas, ingin menjelaskan segalanya dengan sebab akibat yang konkret. Namun Laozi mengingatkan bahwa ada sesuatu yang berada di luar jangkauan pikiran manusia, sebuah misteri yang tidak bisa dikuak dengan sekadar pemahaman intelektual. Tao bukan untuk dipahami dengan akal, tetapi untuk dialami dengan keheningan batin. Bayangkan lautan yang luas, dengan ombak yang terus berulang, bergerak tanpa henti. Kita bisa mengukur kedalamannya, menghitung pasang surutnya, bahkan memprediksi gelombangnya. Namun apakah itu berarti kita memahami lautan? Tidak, karena di dalamnya masih tersimpan misteri yang tak terjangkau. Begitu pula dengan Tao. Kita bisa melihat manifestasinya dalam segala hal, dalam aliran waktu, dalam perubahan musim, dalam pertumbuhan pohon yang tak pernah bertanya kapan ia harus berbuah. Tetapi kita tidak bisa menggenggam esensinya secara langsung.
Di dunia modern, manusia semakin terobsesi untuk menjelaskan segala sesuatu secara rasional. Kita ingin mengontrol kehidupan, merencanakan masa depan dengan sempurna, dan menghindari ketidakpastian sebisa mungkin. Namun, semakin kita mencoba mengendalikan segalanya, semakin kita merasa kehilangan arah. Lao Tzu mengajarkan bahwa kehidupan bukan tentang memahami segala sesuatu dengan sempurna, tetapi tentang menerima bahwa ada hal-hal yang tidak perlu kita pahami. Orang yang memahami Tao tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Ia tidak memaksakan pemahamannya terhadap dunia, tidak berusaha menjelaskan segala sesuatu dengan kata-kata yang terbatas. Ia mengamati, ia mendengarkan, ia membiarkan segala sesuatu berlangsung sebagaimana mestinya. Dalam keheningan, ia menemukan kebijaksanaan yang tak dapat ditemukan dalam buku atau teori manapun. Ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali kita berusaha keras mencari solusi, mencoba memahami mengapa sesuatu terjadi, menganalisis hingga kelelahan. Tetapi Lao Tzu mengajarkan bahwa ada saatnya kita harus berhenti bertanya dan mulai merasakan. Ada saatnya kita harus berhenti mencari jawaban di luar diri kita dan mulai mendengarkan suara kehidupan yang berbicara dalam keheningan. Seperti seorang seniman yang menggambar dengan sapuan kuas yang ringan, tidak terburu-buru, membiarkan warna mengalir dengan alami, begitu pula hidup seharusnya dijalani. Tidak semua hal harus dipahami secara mutlak. Tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang-kadang, justru dalam ketidakjelasanlah kita menemukan kedamaian. Mereka yang memahami Tao tidak terperangkap dalam kebingungan karena mereka tidak mencoba memahami dengan cara yang biasa. Mereka tidak terbebani oleh ketidakpastian karena mereka menerima bahwa kehidupan memang penuh dengan misteri. Mereka berjalan dengan tenang di tengah kabut, tanpa perlu melihat jalan di depan dengan jelas, karena mereka tahu bahwa setiap langkah akan membawa mereka ke tempat yang seharusnya. Tao bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan dalam setiap hembusan angin, dalam keheningan malam, dalam tarian ombak yang berulang, tanpa pernah mempertanyakan dirinya sendiri. Orang yang bijak tidak berusaha menggenggam Tao, tetapi membiarkan dirinya mengalir bersamanya. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari kehidupan. Semakin kita mencoba memahami, semakin kita tersesat. Tetapi semakin kita belajar untuk menerima, semakin kita merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Tao yang selalu bekerja dalam keheningan, mengatur segala sesuatu tanpa perlu diumumkan. 3. Mengandalkan keyakinan terhadap Tao. Seberapa sering kita meragukan sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Seberapa banyak kita mempertanyakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika? Sejak kecil, kita diajarkan untuk percaya pada hal-hal yang bisa dibuktikan, untuk mengandalkan akal dalam mengambil keputusan, untuk mencari kepastian sebelum melangkah. Namun Lao Tzu dalam bab 21 Tao Te Ching justru mengajarkan sebaliknya. Keyakinan sejati bukan berasal dari pemahaman rasional, tetapi dari keselarasan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, Tao. Dari zaman dahulu hingga sekarang, namanya tidak pernah pudar, karena ia adalah asal dari semua keberadaan. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di ladangnya. Ia tidak bisa melihat akar yang tumbuh di bawah tanah, tidak bisa mengendalikan hujan atau sinar matahari, tetapi ia tetap percaya bahwa tanaman itu akan bertumbuh. Ia merawatnya dengan penuh ketekunan, bukan karena ia yakin 100% akan hasilnya, tetapi karena ia mempercayai hukum alam. Begitu pula dengan Tao. Kita tidak perlu melihatnya secara langsung untuk mempercayainya. Kita hanya perlu mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi oleh ketidakpastian. Masa depan adalah sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa kita prediksi, dan seringkali kita merasa takut akan hal-hal yang belum terjadi. Kita khawatir, apakah usaha kita akan membuahkan hasil? Apakah keputusan kita benar? Apakah jalan yang kita pilih akan membawa kita ke tempat yang kita inginkan? Dalam ketidakpastian ini,
Banyak orang yang berusaha mencari pegangan di luar dirinya, merencanakan segalanya dengan detail, mencoba mengontrol semua aspek kehidupan, mencari kepastian dalam angka dan prediksi. Namun, Laozi mengajarkan bahwa ketenangan sejati datang dari kepercayaan pada Tao, bukan dari upaya untuk mengendalikan segalanya. Seperti sungai yang tidak bertanya kemana ia harus mengalir, tetapi tetap sampai ke lautan, hidup akan selalu menemukan jalannya sendiri. Mereka yang mengikuti Tao tidak memaksakan kehendaknya terhadap dunia, tetapi membiarkan segala sesuatu berkembang sesuai dengan ritme alam. Orang yang bijak memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan. Mereka tidak mencari kepastian dalam setiap langkah, tetapi percaya bahwa setiap langkah akan membawa mereka ke tempat yang seharusnya. Mereka tidak terburu-buru untuk mendapatkan hasil, tetapi membiarkan proses mengalir dengan sendirinya. Coba perhatikan burung-burung yang terbang di langit. Mereka tidak membawa peta, tidak memiliki peta digital untuk menunjukkan kemana mereka harus pergi, tetapi setiap tahun mereka bermigrasi ribuan kilometer dengan arah yang tepat. Bagaimana mungkin? Mereka tidak mengandalkan akal seperti manusia, tetapi mereka mengikuti naluri alam, sebuah kecerdasan yang lebih dalam daripada logika manusia. Inilah esensi dari keyakinan terhadap Tao, bukan tentang memahami, tetapi tentang mengalaminya dengan kesadaran penuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasa cemas dan gelisah karena kita terlalu banyak berpikir. Kita menganalisis segala sesuatu secara berlebihan, mencoba mencari kepastian di tempat yang salah. Padahal, kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki kendali atas segala sesuatu, tetapi dari melepaskan keinginan untuk mengontrol dan percaya pada ritme kehidupan. Laozi mengajarkan bahwa mereka yang hidup dalam Tao tidak terjebak dalam ketakutan akan masa depan, karena mereka memahami bahwa kehidupan bergerak dengan cara yang misterius tetapi sempurna. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka untuk mempertanyakan segalanya, tetapi menjalani setiap momen dengan penuh kesadaran dan keterbukaan. Pernahkah kita merasa tenang ketika berjalan di hutan, mendengar gemerisik daun, merasakan angin yang menyentuh kulit? Dalam momen-momen seperti itu, kita tidak berpikir, kita hanya merasakan. Dan dalam keheningan itu, kita bisa merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, sebuah kecerdasan semesta yang bekerja tanpa kita sadari. Mereka yang mengikuti Tao tidak memaksakan pemahaman mereka terhadap dunia, tidak mencoba untuk mendominasi kehidupan, tetapi justru belajar untuk mendengarkan, untuk mengikuti aliran, untuk membiarkan segalanya berkembang sebagaimana mestinya. Inilah kebijaksanaan sejati, bukan dalam mengetahui semua jawaban, tetapi dalam keberanian untuk mempercayakan diri pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar logika manusia. Laozi tidak meminta kita untuk berhenti berpikir atau berhenti mencari pemahaman. Ia hanya mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan pikiran, dan bahwa terkadang jawaban terbaik bukan ditemukan melalui analisis, tetapi melalui keyakinan yang tenang dan mendalam terhadap kehidupan itu sendiri. Seperti seorang musisi yang memainkan melodi tanpa perlu berpikir tentang setiap nada, seperti seorang pelukis yang menggoreskan kuasnya dengan intuisi, seperti air yang mengikuti bentuk wadahnya tanpa perlu bertanya mengapa. Mereka yang memahami Tao mengalir bersama kehidupan, tanpa rasa takut, tanpa keinginan untuk mengendalikan, hanya dengan keyakinan penuh bahwa segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mestinya. 4. Tao sebagai akar dari kebajikan sejati. Dalam keheningan pagi, ketika embun masih menggantung di ujung dedaunan dan matahari baru saja menyapa dunia, segalanya tampak bergerak dengan ketetapan yang tak terganggu. Burung-burung bernyanyi tanpa rencana, angin berhembus tanpa perlu diperintah, dan sungai mengalir tanpa mempertanyakan jalannya. Alam tidak pernah berusaha keras untuk menjadi seperti dirinya. Ia sekadar ada. Dan justru disitulah letak kebajikan sejati. Dalam bab 21 Tao Te Ching, Laozi mengajarkan bahwa kebajikan sejati lahir bukan dari keinginan untuk menjadi baik, tetapi dari keselarasan dengan Tao. Ia tetap hadir dalam segala sesuatu, tetapi tidak pernah mengklaim kepemilikan. Tao tidak membutuhkan pengakuan, tidak menuntut balasan.
tidak mengumumkan dirinya kepada dunia, tetapi tetap menjadi dasar dari segala yang ada. Begitu pula dengan kebajikan sejati. Ia bukanlah sesuatu yang dipamerkan atau digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pengakuan, tetapi sesuatu yang muncul dengan alami, tanpa paksaan, tanpa tuntutan. Di dunia yang kita tinggali saat ini, kebajikan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang harus diperlihatkan. Kita melihat orang-orang yang melakukan kebaikan, tetapi kemudian mengunggahnya ke media sosial, seolah-olah kebajikan itu hanya berarti jika ada yang menyaksikannya. Kita melihat orang-orang yang berbicara tentang moralitas, tetapi hanya untuk mendapatkan status atau penghormatan. Kita hidup di zaman di mana kebaikan seringkali dikaitkan dengan eksistensi sosial, bukan dengan keheningan hati. Namun, Laozi mengajarkan bahwa kebajikan sejati tidak memerlukan penonton. Ia seperti akar yang tersembunyi di dalam tanah, tidak terlihat tetapi menopang seluruh pohon. Tanpa akar, pohon tidak bisa berdiri. Tanpa tahu, kebajikan hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ego. Mereka yang benar-benar memahami tahu, tidak mencari pujian atas perbuatan baik mereka. Mereka tidak menginginkan sanjungan, tidak menuntut dunia untuk mengenali kebijaksanaan mereka. Mereka hanya hidup dalam keseimbangan, melakukan apa yang perlu dilakukan, dan membiarkan kehidupan mengalir sebagaimana mestinya. Bayangkan seorang matahari yang bersinar di langit. Ia tidak pernah bertanya apakah ia dihargai, tidak pernah meminta ucapan terima kasih dari makhluk-makhluk yang bergantung padanya. Ia hanya bersinar, tanpa motif, tanpa niat tersembunyi. Begitu pula dengan mereka yang selaras dengan Tao. Mereka berbuat baik bukan karena ingin diakui, tetapi karena itu adalah bagian alami dari keberadaan mereka. Tetapi mengapa begitu sulit bagi manusia untuk berbuat baik tanpa ingin mendapatkan sesuatu? Karena manusia terikat pada ego. Ego selalu ingin diakui, ingin dihormati, ingin merasa lebih baik dari yang lain. Ketika seseorang melakukan kebaikan karena ingin diakui sebagai orang baik, maka kebaikan itu bukan lagi kebajikan sejati, melainkan transaksi sosial yang diselimuti oleh kepentingan pribadi. Laozi mengajarkan bahwa kebajikan sejati lahir dari kehilangan ego, dari kesadaran bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kita tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun, tidak perlu mencari validasi dari dunia. Sama seperti air yang tidak memilih tempat untuk mengalir, tetapi tetap memberikan kehidupan kemanapun ia pergi. Kebajikan sejati mengalir tanpa memilih kepada siapa ia diberikan. Mereka yang memahami Tao tidak berusaha mengontrol kehidupan. Mereka tidak memaksakan kehendak mereka kepada dunia, tidak mencoba mengatur segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka. Mereka memahami bahwa kehidupan memiliki jalannya sendiri, dan kebajikan sejati adalah tentang menerima serta mengikuti aliran itu. Seorang petani tidak memaksa benih untuk tumbuh lebih cepat. Ia hanya menyediakan tanah yang subur, air yang cukup, dan sinar matahari. Begitu pula dengan kebajikan sejati, ia tidak perlu dipaksakan, ia hanya perlu dibiarkan tumbuh dalam hati yang tenang. Di dunia yang sibuk ini, di mana semua orang berlomba untuk mendapatkan validasi, di mana kebajikan seringkali menjadi ajang pamer, Laozi mengingatkan kita untuk kembali kepada keheningan. Kita tidak perlu berusaha menjadi baik, kita hanya perlu mengikuti Tao, dan kebajikan sejati akan muncul dengan sendirinya. Tao bekerja dalam diam, tetapi hasilnya terlihat di mana-mana. Ia tidak menuntut penghormatan, tetapi segalanya bergantung padanya. Mereka yang memahami Tao hidup dengan cara yang sama. Mereka tidak menuntut dunia untuk mengakui keberadaan mereka, tetapi keberadaan mereka membawa perubahan tanpa perlu diumumkan. Maka, apakah kita masih mencari pengakuan atas kebajikan kita? Atau kita bisa belajar untuk mengikuti Tao, membiarkan segala sesuatu mengalir dengan alami, dan menemukan kebijaksanaan dalam keheningan yang tidak membutuhkan penonton? Di tengah hiruk-pikuk dunia yang selalu menuntut lebih, di mana manusia berlomba untuk mendapatkan pengakuan, Laozi mengajak kita untuk melangkah ke arah yang berbeda. Bukan dengan berlari lebih cepat, bukan dengan menggenggam lebih erat, tetapi dengan melepaskan.
Bab 21. Tao Te Ching mengajarkan bahwa kebajikan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dipamerkan, melainkan sesuatu yang mengalir secara alami ketika kita selaras dengan Tao. Tao bukan sesuatu yang bisa kita genggam atau kita kendalikan, tetapi ia selalu hadir, membimbing dengan diam. Ia seperti angin yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Seperti air yang tidak memiliki bentuk, tetapi bisa mengisi setiap ruang. Seperti langit yang luas, tetapi tak pernah menuntut pengakuan. Tao tidak berbicara, tetapi ia mengatur segalanya. Mereka yang memahami Tao tidak hidup dalam ketergesaan, tidak terjebak dalam pencarian validasi, dan tidak terbebani oleh keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Mereka berjalan dengan ringan, menjalani kehidupan seperti awan yang bergerak tanpa usaha, seperti air yang mengalir tanpa ragu. Ketika kita berhenti mencoba mengendalikan hidup dan mulai mempercayakan diri pada Tao, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu memiliki jalannya sendiri. Kita tidak perlu berusaha keras untuk menjadi baik. Kebajikan sejati akan muncul dengan sendirinya. Kita tidak perlu memahami segalanya, karena ada kebijaksanaan dalam ketidaktahuan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari bab 21 Tao Te Ching? Bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang harus kita kuasai, tetapi sesuatu yang harus kita jalani dengan kesadaran penuh. Bahwa kebajikan bukanlah sesuatu yang harus kita tunjukkan, tetapi sesuatu yang harus kita rasakan. Bahwa kebijaksanaan sejati bukanlah tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang berani berjalan di dalam ketidakpastian dengan hati yang terbuka. Tao tidak membutuhkan kita untuk mengerti. Ia hanya meminta kita untuk mengalir bersamanya. Dan dalam keheningan, dalam keseimbangan, dalam ketenangan yang tanpa paksaan, di sanalah kita akan menemukan kebajikan sejati.